Yesus menyebut soal puasa dengan perumpamaan mengenai mempelai. Mempelai itu ya kita tahu orang menikah, perjamuan menikah itu adalah perjamuan di mana semua orang menikmati sukacita, kegembiraan pesta, berbahagia bersama dengan mempelai dan keluarga. Maka Yesus bertanyakan kembali, ya, murid-murid Yohanes yang datang kepadanya menanyakan, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami, murid-murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa. Yesus memang memperbaharui cara dan sikap orang berpuasa. Kebanyakan orang berpuasa ya tidak makan minum dan mereka merasa bahwa kalau bisa berpuasa 40 hari, 40 malam, ya suatu prestasi yang dibanggakan. Ya. Jadi puasa dianggap sebagai sebuah prestasi dari kemampuan kita untuk tidak makan berhari-hari atau tidak makan sepanjang hari dan sebagainya. Orang melihat sisi lahiriah, sisi kewajiban, ya, dan orang merasa bangga dengan hal itu. Ya. Yesus mengajak kita untuk melihat kebaruan dalam hidup. Bukan pertama-tama sisi lahiriah. Ya, sebab sisi lahiriah itu bisa menipu, mengacaukan, seakan-akan baik, ya, berprestasi. Tapi bisa jadi bahwa batinnya juga macam-macam hal, gerundel, protes, kecewa. Ada banyak hal borok-borok di dalam hati. Maka Yesus mengajak muridnya pertama-tama justru hatilah yang dibangun. Maka dipertanyakan kalau mempelai bersama dengan mereka suasana sukacita, mengapa harus berpuasa? Masuk datang ke manten kemudian ya puasa, tidak makan apa-apa. Ya kita tidak sungguh ikut bergembira dengan sang mempelai. Ya. Maka ketika mempelai ada bersama dengan kita, suasana-suasana gembira. Ketika mempelai itu diambil dari antara kita, saat itulah kita berpuasa. Kapan mempelai diambil dari kita? Ya, ketika Yesus menderita. Dan inilah saat di mana mempelai diambil dari kita dan kita harus berpuasa. Maka berpuasa berarti apa? Ya, berpuasa berarti membangun kesadaran bahwa kita diundang untuk masuk lebih dalam hidup Tuhan, dalam penderitaannya, dan ikut serta dalam penderitaan Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita yang gampang lekat dengan situasi dan kesenangan dunia, akhirnya mampu untuk meninggalkan semuanya itu dan masuk dalam hidup Tuhan, bersatu dengan Tuhan, menjadi semakin bersatu dengan Tuhan juga dalam penderitaannya. Maka kalau kita dalam masa puasa ini kita juga ya mengurangi atau bahkan menghilangkan aneka macam kecenderungan badaniah, mengurangi kesenangan-kesenangan kita. Tujuannya bukan supaya kita, wah saya mampu untuk berpuasa sepanjang hari, tidak makan apa-apa. Bukan itu. Ya. Tetapi supaya hati kita menjadi semakin murni, dimurnikan dari berbagai macam pengaruh-pengaruh dunia. Dijauhkan dari berbagai macam kesenangan-kesenangan. Ya. Kita katakanlah mematikan diri kita, ya, mematikan diri dari berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia, supaya apa? Hati kita semakin terpaut, semakin bersatu dengan Tuhan sendiri. Maka dalam masa ini banyak orang seringkali juga memang berusaha untuk mengekang diri. Ya, yang biasanya suka belanja-belanja, ya masa ini ya belas tidak belanja, sudah tidak mau belanja. Supaya apa? Ya perhatian hati kita tidak pada hal yang menyenangkan, pada barang-barang yang bermerek, tidak. Tetapi supaya hati kita lebih tertuju kepada Tuhan yang sedang menderita. Berani untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan.
Ya. Ada orang yang memang berpuasa, tidak makan ini dan itu. Supaya apa? Ya supaya kita tidak terfokus pada kesenangan-kesenangan itu, makanan dan sebagainya. Hatiku lebih terarah pada Tuhan, masuk dalam hidup Tuhan, sehingga aku semakin mengalami kecemerlangan dan kekudusan Tuhan itu sendiri. Ya. Maka motifnya bukan ada ini sebuah prestasi tidak, tetapi justru kesadaran bahwa saat inilah mempelai diambil dari kita, maka kita harus menyatukan diri dalam penderitaan Tuhan. Ya. Maka masa prapaskah ini masa di mana apa? Kita diajak untuk lebih banyak berdoa, mati raga. Sekali lagi mati raganya bukan ya pertama-tama soal prestasi lahiriah tidak. Tapi dengan mati raga itu saya berusaha untuk menghilangkan kecenderungan-kecenderungan yang hanya mencari kenikmatan badaniah saja. Ya. Maka kalau ada orang misalnya biasanya mandi dengan air panas, masa puasa saya mandi dengan air dingin sampai ada sedikit agak menderita sedikit. Ya. Tetapi yang sepuh-sepuh ya kalau tidak tahan ya jangan, nanti malah kemudian malah semaput, nanti malah bahaya. Ya. Artinya tekanannya bukan soal prestasi saya bisa, saya mampu, bukan. Tetapi saya berusaha untuk ya mengurangi berbagai macam hal yang membuat pikiran dan hati saya lebih terikat pada hal dunia, kesenangan-kesenangan duniawi. Mencoba untuk meninggalkan itu dan fokus pada Tuhan yang hadir dalam hati kita. Maka ini dibantu dengan doa, dengan mati raga, dengan perbuatan-perbuatan saleh, membantu orang, meringankan beban orang. Atau mungkin ada orang yang punya hutang pada kita dan dia tidak bisa bayar bertahun-tahun, ya weslah diikhlasno, wes gak bisa bayar. Ini juga bentuk dari puasa. Ya. Tapi nek hutangnya banyak, waduh kok banyak amat masuk diluannya. Ya dikurangi berapa persen lah, tidak usah pakai bunga misalnya. Itu gak contoh-contoh di mana kita mencoba untuk melepaskan diri dari berbagai macam kelekatan yang senantiasa menggoda hati dan jiwa kita. Ya. Kita diajak untuk melepaskan berbagai macam kesenangan itu. Ya. Maka kesenangan badaniah ya memang dikurangi. Ya. Bapak-bapak yang suka misalnya sering ke kafe-kafe minum-minum atau apa ya, masa puasa ya enggak usah ke kafe-kafe atau minum-minum di rumah sama keluarga, berdoa. Itu juga mengurangi ya berbagai macam kesenangan yang seringkali menyeret pandangan hati kita dari Allah. Ya, maka masa ini masa di mana ya dipandang sebagai retret agung. Kita retret berarti apa? Kita meninggalkan berbagai macam hiruk-pikuk dunia, lalu kita mengheningkan hati, batin jiwa kita, merasakan kehadiran Tuhan yang rela menderita untuk kita, supaya kita pun juga menjadi semakin serupa dengan Dia yang mencintai semua orang. Maka kebaruan yang dibawa Yesus adalah bukan soal prestasi, tetapi mengolah hati batin, supaya kesempatan yang amat berahmat, amat berharga ini bisa kita manfaatkan sehingga hati kita menjadi serupa semakin Dia dan kecemerlangan rohani akhirnya terpancar dari kehidupan kita. Semoga masa ini sungguh bisa kita manfaatkan, tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi sungguh kita menimba kekuatan dan rahmat yang berlimpah-limpah yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Amin.